Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah badan. Hadratil mukarramin, para bapak, ibu, guru 11 Sanaya Negeri 11 Banyuwangi, rahimakumullah, anak-anak sekalian, pengurus OSIS dan pegawai MTSN 11 Banyuwangi, rahimakumullah. Mari kita ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi dzurriyyati wa ahli baitil hadrati abina atamna malaikat jibril jami'u sanana nabina wa mana khusu alif hadal kitab man hadarat al-majlisi wa hawalaiha rahimahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi dan keridhaanmu yang ku harapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta kepadamu, wa ma'rifataka dan ma'rifat kepadamu, amin ya rabbal alamin. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasba fi bukhuril fawaidi tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa ta'alu qasidi huwal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asaddu ala syaitani min alfi abidi ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dukaun wa ghirsun wasdibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Sudah apa ya? Ya tiap seminggu sekali baca ya, insya Allah nanti suatu ketika kamu sudah dewasa nanti akan muncul ya, muncul kesan-kesan ngaji taklim di madrasah ini. Allahumma amin. Sebab ini berlaku untuk semua kalangan yang hidup belajar ya, mulai apa, lahir sampai meninggal masih berlaku untuk kitab taklimal ta'lim. Sekarang di mana-mana diajarkan, bahkan di perguruan tinggi juga diajarkan ya. Baiklah,
Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 97 pada bab yang ke-7 ya, ke-7 faslun bertawakuli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda li talibil ilmi min tawakkuli fi talabil ilmi wala yahtamu li amri rizki wala yastaghilu qalbu bidzalika. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi sahibir Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Fa inna man saghala qalbuhu bi rizqi minaquti wal kiswati qallama yatafarru li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'alimil umuri kilata makarima la tarhal li buhuyatiha wa qul innaka anta ta'imul kasih. Nah, terusnya ya. Jadi ini menjelaskan tentang rizki. Anak-anak saya tanya, rizki itu apa? Ayo, siapa dapat jawab? Rizki itu apa? Hah? Pemberian Allah, ya, pemberian Allah berupa apapun yang manfaat, terutama uang, ya, terutama uang. Yang tanya rizki, yang pasar golek rizki, ya, yang sawah golek rizki, yang golek rizki, terutama uang. Sebenarnya tidak hanya berupa uang saja, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita yang bermanfaat, berguna, itu bisa dikategorikan rizki. Ada kalanya teman, ya, ada kalanya situasi kondisi keadaan yang akan mengantar manfaat, namanya rizki. Hanya padanya adalah uang, kebutuhan hidup, ya, uang, ya, yang materi-materi, ya, mungkin yang Pak Anwar ke sawah, ya, dapat jagung, dapat kedelai, dapat padi, ya, bapak-bapak ibu guru, ya, mengajar setiap 1 bulan dapat gaji, itu rizki, sebagian dari rizki, ya. Allah menyediakan rizki untuk seluruh hambanya, bahkan dabah, ya, dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah tidak menciptakan dabah. Dabah germetan sing iso mlaku, ana sikile loro, sikile papat, sikile akeh. Ula pura sikile ta? Ula pura 6. Tau ngitung ta? Ula sikile pira? Banyak, ya. Kelabang itu namanya dabah. Semua diberi rizki oleh Allah. Kamu pernah dicokot jingklong? Hah? Kenapa gak nyokot kamu? Cari rizki untuk apa? Mengisap darahmu di makan. Saya lihat jingklong nang kebon mangan apa ora? Hah? Jingklong nang kebon mangan apa ya? Kok gak nyokot kamu? Itu Allah yang menanggung rizkinya. Kemarin itu Pak Kadri baru dari luar negeri, melihat ke luar negeri, seluruh kehidupan diberi rizki. Saya belum lama dari Bali, Pak, dari Bali. Setiap jalan ada toko pengusaha, semua laku, ya. Kamu lihat di pasar itu, berapa yang jualan, berapa yang beli. Kan kadang-kadang tidak kelihatan yang beli, tapi kamu masih bisa hidup karena ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harimau di kebun binatang diberi makan apa? Daging oleh pemilik kebun binatang. Nah, kalau di hutan siapa yang memberi daging? Ayo, akhirnya kijang dijadikan makanan untuk harimau. Ular diberi makan apa? Kodok. Itu semuanya rizki yang diberi oleh Allah kepada dabah.
Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah ya yang lebih sempurna, jangan khawatir untuk tidak mendapatkan rizki dari Allah. Telah ditanggung, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Hanya harus ikhtiari, diusahakan dengan bekerja ya menurut profesinya masing-masing. Wa malu ala makanatikum inni amil. Jalah kamu menurut profesimu, menurut ya. Semua rizkinya ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha pada surat Hud ayat 6. Sudah. Sekarang terkait dengan antum, dengan kamu semuanya yang sedang sekolah, ini bagaimana rizkinya sementara dicukupi oleh bapak dan ibumu. Maka agar bapak ibumu rizkinya lancar ya, kamu harus membantu dengan apa? Sholat duha dan doa-doa yang lain, barangkali juga bisa membantu di rumah. Namun jangan sampai mengganggu kegiatan sekolah. Jelas ya? Makanya akan dijelaskan dalam kitab Ta'liman Ta'lim pada bab pasal 7 tentang tawakal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar seharusnya senantiasa ya bertawakal kepada Allah, khususnya dalam rumusan rizki yang akan diberikan oleh Allah ya. Jadi anak-anak yang sedang belajar tidak usah risau untuk mendapatkan rizki, tapi belajar dengan yang giat ya. Belajar yang giat. Di muka telah diterangkan bahwa agar kita tidak tomak, besok harus belajar keterampilan untuk mendapatkan sumber ekonomi, sumber rezeki ya. Harus punya keterampilan apa yang Anda miliki, pemberian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada bekerja keras itu, Pak Kuli itu mikuli apa? Karung ya, satu karung ongkosnya berapa? Hanya 50, ya Allah. Satu hari kadang 10 karung atau 100 karung. Pak sopir ini loh, leha-lehain aja. Malah apa? Bayarnya lebih banyak. Yaitu Allah mengatur itu. Yang jadi sopir tidak boleh apa? Sombong apa? Kepada kuli. Kuli gak boleh sombong. Harus apa? Saling menghargai, menghormati. Demikian pula antum yang sekolah, tekun sekolah. Kalau misalnya di rumah suruh bantu, bapaknya bantu, tapi jangan sampai apa? Mengalahkan kegiatan sekolah. Allahumma amin ya. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Hasan ya Subati, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengatakan barang siapa mendalami agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rizki dan dari arah yang tidak diduga. Jadi begini kata Rasulullah, man tafaqaha fid dinillah, barang siapa yang ya memahami, belajar, sekolah, ngaji agama Allah dengan penuh kesemangatan, ikhlas, maka Allah mencukupi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Mungkin pakaiannya, makanannya telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diberi rizki yang tidak diduga-duga ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar untuk mengatasinya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan rezeki yang tidak diduga-duga. Anak sekalian, kamu pernah melihat Pak Kiai, ulama-ulama besar ya, katakan Al-Mukarram Pak Kiai Muzakisah dari Jember atau kiai yang lain, biasanya kalau ada pengajian ya atau suasana, mereka itu tidak ada yang menyuruh salaman tempel 500, ada yang 1 juta ya. Siapa yang menyuruh? Tidak ada. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pakaiannya tidak bekerja, pakaiannya apa? Hanya mengajar masyarakat, masyarakat santri semata-mata karena Allah, untuk meluhurkan agama Allah, sehingga Allah apa? Kafa ya, Allah mencukupinya. Saya ulangi, man kafa fiddin kafa Allah, akan dicukupinya dan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Allahumma amin. Berikutnya, seseorang yang hatinya penuh diliputi dengan urusan rezeki atau tomak, maka hinalah. Jadi yang lama pernah jelas tentang tomak. Apa tomak? Mengharapkan pemberian orang lain, itu tidak baik. Maka jadi akan diberikan salah satu syair ya, Ja'il makarimah latarhal libuyatiha waqud fa'innaka anta to'imu kasih. Tinggalkan kemewahan atau kemuliaan, jangan kamu pergi untuk meraihnya. Duduk sajalah demi ilmu, niscaya kamu akan dapat makan dan diberikan pakaian. Ini adalah salah satu syair. Jadi salah seorang kiai yang tekun di pondoknya mengajar, tidak ada yang membayar ya. Kamu anggap Pak Yai itu dibayar oleh santri? Tidak ya, justru karena Pak Yai itu mengajar agama Allah, tidak dibayar, yang bayar Allah ya, yang bayar Allah. Dari mana itu? Orang-orang yang dermawan di beberapa tempat digerakkan hatinya oleh Allah untuk bersedekah, dan itu tidak ada transaksinya ya. Seperti mubalek itu maka kalau mubalek ada transaksi, sudah menyimpang dia. Ada mubalek transaksi pira sangone 5 juta, itu berarti sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni ya. Nah, berapa sahurnya terserah, yang penting saya datang, itu bagus ya. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Allah akan mencukupi baik makanannya maupun pakaiannya. Allahumma amin. Sudah wasiat Mansur Al-Halaj bahwa nafsu bila tidak dapat ditundukkan, maka ia akan menundukkannya. Jadi kita itu adalah digerakkan oleh nafsu, hawa nafsu ya. Inna nafsala amartu bisu, nafsu cenderung kepada perbuatan yang jelek, harus dikendalikan ya, dikendalikan. Kalau makan, sesuaikan dengan kebutuhan makan, jangan kemauan makan. Kalau kemauan keinginan, ingin macam-macam, nah kebutuhan secukupnya, seperlunya untuk bisa hidup ya, untuk beribadah, berkegiatan sosial, beramal soleh. Kemudian Rasulullah pernah menyampaikan, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa amal ma'isyah. Tidak ada satu dosa ya yang akan membahayakan ya kepada kehidupan ya, kecuali dosa itu adalah gerangsang. Apa gerangsang? Gerangsang itu selalu ingin mendapat sesuatu, terutama dari orang lain, itu gerangsang namanya. Itu tidak baik, tidak boleh ya, tidak boleh. Maka agar bisa menghilangkan tomak, agar bisa mendapatkan rezeki, harus punya pendidikan keterampilan dan harus dipraktekkan. Bisa jahit, suruh jahit tidak mau, bisa nyanyi, suruh nyanyi tidak mau. Akhirnya apa? Tidak menimbulkan satu efek yang
positif, yaitu mendapatkan rizki. Maka ilmu yang ada pada dirimu secara umum ditambah dengan, kalau dalam dunia pramkawa ada kecakapan khusus, ada kecakapan umum. Zaman khususnya yang akan penting nantinya bersama mengantar pada kehidupan dan untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terakhir ilustrasi Quran surat Al-Hud pada surat ayat 6, wa ma min dabatin illa Allah rizquha, bahwa secara khusus adalah Allah menanggung atau mencukupi rizki mereka, terutama mereka-mereka yang mau belajar agama dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Niat menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki dari Allah, kita dari oleh Allah, maka Allah yang menanggung. Apabila kita terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan di sini tuh ya, anak-anak yang sedang kelompok belajar agama, kemudian majelis-majelis talim, itu semuanya akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Bahkan banyak sering diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita akan diberi ilmu, keterampilan yang nantinya akan jadi guna mencari rizki yang telah ditebar oleh Allah. Di setiap tempat ada rizki, siapa saja yang dapat mengambil, ambillah mereka ya, tentunya dengan perantaraan ikhtiar, tawakal, qanaah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi sallallahu rabbuna ala nurin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tanda ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Al-Fatihah. Rasul salam alaika